Jadi jangan mencontoh barat, atau mencontoh tokoh-tokoh atau influencer yang lain gitu. Tapi contohlah Rasulullah SAW gitu. Dalam beliau menjaga kesehatan gimana. Jadi kesehariannya itu udah bagian daripada menjaga kesehatan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Sobat Azwo. Kita kembali lagi di Holistic Herbal Class bareng Mas Bayu tentunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harus sehat. Iya, harus sehat. Ikhtiar. Bismillah. Kita akan berbicara seputar penyehat. Bukan penyakit, penyehat. Iya. Kesehatan ya. Iya. Kesehatan. Tentunya kita ingin mengangkat suri teladan kita. Masya Allah, sehat ya. ala Nabi. Oh, Masya Allah. Sehat ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seberapa penting sih sehat itu, Tad? Kalau Azbo sendiri memandangnya seberapa? Kalau ya menurut Anda penting nggak gitu? Penting kan? Penting. Ya, jadi gitu. Jadi sehat itu menjadi satu hal yang justru untuk melakukan kewajiban yang lain itu butuh itu gitu. Itu butuh kesehatan itu gitu. Jadi pendukung dari untuk melaksanakan kewajiban gitu. Karena sehat itu nanti akan melahirkan kekuatan gitu. Jadi seberapa pentingnya sehat? Ya sehat sangat penting. Sebagaimana kita hidup, salah satu hal yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat ini. Karena kadangkala kita menjadi kufur itu ketika kita nggak mensyukuri nikmat sehat itu. Jadi ketika kita itu bangun pagi, alhamdulillah itu bisa membuka mata, itu nikmatnya loh, nikmat tuh ya. Jadi sebesar apapun masalah itu masih lebih besar lagi nikmatnya sebetulnya. Gitu lah, itu penting ya bagi yang kita mungkin melalui banyak masalah kuliah mungkin, masalah ekonomi, masalah dakwah, masalah apapun itu kita masih syukur gitu karena kita masih diberi sehat gitu loh. Karena sehat itu kalau misalkan yang murah ini dari Sang Pencipta, dari Allah, ketika sakit coba kan biayanya besar gitu kan, tiba-tiba kena kanker itu kan biaya besar, tiba kena stroke, jantung kan biayanya jadi besar kan. Ya kadang-kadang kita nggak mensyukuri itu. Justru saya pengen ngomong ya, sehat itu murah, justru sakit itu yang mahal. Makanya kita harus mensyukuri dulu yang kecil, yang murah ini. Jika yang kecil ini nggak kita syukuri, gimana dengan nikmat Allah yang besar gitu? Ya mungkin harta, tahta, kekuasaan itu kan yang lebih besar lagi. Tapi yang kecil aja gitu loh. Gitu. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukuri hal yang kecil gitu. Insya Allah ketika yang kecil disyukuri, nanti Allah pasti menambah nikmat lagi insya Allah. Memang ada dibanti-banti sama Rasul ya. Iya. As-sihat wal farag. Betul ya. Kenikmatan yang sering iya. dilalaikan oleh manusia. Iya, sempat dan sehat kan itu ya. Padahal sholat itu penting banget buat masuk surga. Tapi iya. Sholat ya kita sehat biar sholatnya enak iya, gitu loh. khusyuk kan. Ya, makanya saking pentingnya sehat berarti ya. Iya, kalau Anda nggak sehat nggak mana bisa khusyuk. Contoh kakinya kena paku gitu ya. Iya kan susah kan khusyuk, atau habis jatuh gini terluka kan perih juga habis wudu contoh kayak ini. Khusyuknya kan butuh sehat itu. Pendukungnya itu. Ya penting banget sehat itu. Ya. Ini kita masih di bulan Ramadan ya, alhamdulillah. Iya, dan Masya Allah. alhamdulillah masih sehat semua. Kita tahu di bulan Ramadan kan banyak peristiwa kemenangan perang itu tadi. Betul. Padahal kan lagi puasa Rasulullah. Itu kok bisa tetap kuat itu? Iya. Ada bocoran. Ya. Iya, sebenarnya kalau kita mau mengkaji sirah nabawiyah ataupun kita mempelajari tentang sehat dulu ya, keteladanan sehat itu ya kita harus merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gitu. Jadi kalau kita pengen sehat, kita sebagai umat Islam, rujukannya itu Nabi kita. Jangan merujuk ke saya, jangan merujuk ke siapapun, itu rujukannya ke Rasul langsung. Jadi apa yang kita lakukan di Azbo ini, termasuk kita ngebikin video ini adalah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa ketika kita sehat, rujukannya adalah Muhammad SAW gitu loh. Jadi ini kan bagian daripada kepemimpinan Rasul di kesehatan itu, ibaratnya kiadah kesehatan itu. Gitu. Jadi kan banyak tuh, ada kiadah riayah, ada kiadah tentang kesehatan. Begitu Rasul itu udah mencontoh gitu. Beliau tuh orang paling sehat di muka bumi itu. Karena sakit cuma 2 kali gitu. Kalau kita lihat riwayat gitu ya. Itu pertama ketika dia perang Khaybar itu ya, diracun sama wanita Yahudi. Yang kedua ketika menjelang beliau wafat gitu. Jadi hidupnya banyak banget mengurusi kemaslahatan umat kan gitu. Sangat produktif gitu loh. Jadi kalau kita mau belajar tentang leadership, belajar apapun ya, tentang manajemen waktu apapun ya kepada Rasul kita contohnya. Bukan kepada tokoh-tokoh barat ataupun manusia yang hari ini. Jadi suri teladan kita itu justru harus yang sudah meninggal, Rasul, para ulama.
Itu makanya saya sering ngomong kan, jangan jadikan saya sebagai role model karena saya masih hidup, bisa melakukan kesalahan gitu. Gitu. Tapi suri teladan kita yang sudah meninggal gitu. Nah, salah satunya adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau itu memang satu hal yang secara kepemimpinan untuk kita belajar sehat itu, leadership di bidang kesehatan, karena banyak banget tuh. Beliau tuh ibaratnya apa ya, maksum kan gitu ya. Sisi manajemen, sisi peperangan, sisi kepemimpinan, sisi kesehatan, sisi rumah tangga, itu semuanya tuh the best gitu. Dan makanya kan ada satu tokoh di barat yang mengatakan bahwa beliau itu tokoh nomor 1 kan itu, yang merubah dunia kan gitu. Jadi memang dahsyat banget ketika kita mencontoh kepengin hidup sehat, rujukannya kemana? Ke Rasulullah SAW sebagai umat Islam gitu. Lah, apa yang dilakukan Rasulullah? Jadi kan sebenarnya ini kalau kita kaji lebih mendalam, pemahaman tentang kita mencontoh sehat ala Rasul itu pertama adalah ada di kekuatan spiritual dan kekuatan keimanan kita untuk kita beriman pada Muhammad SAW sebagai seorang Rasul gitu. Jadi yang namanya mengikuti sunnah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi Rasulullah itu mencontohkan gimana gitu. Jadi jangan mencontoh Barat, atau mencontoh tokoh-tokoh atau influencer yang lain gitu. Tapi contohlah Rasulullah SAW gitu. Dalam beliau menjaga kesehatan gimana. Jadi kesehariannya itu udah bagian daripada menjaga kesehatan. Aktivitasnya ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah satu suri teladan. Dari cara makan, apa yang dimakan, itu kalau kita mau mencontoh harus mengikuti jejak beliau gitu. Itulah sunnah kan gitu. Itu menjadi sunnah dan menjadi pahala. Jadi insya Allah kalau ketika kita berikhtiar sehat mengikuti Rasulullah, ada 2 hal, kita dapat sehat, yang kedua dia dapat pahala. Dapat pahala gitu. Jadi akhirnya menjaga badan berpahala ini loh. Jadi bukan kaleng-kaleng ini menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah. Karena kita mengikuti ittiba Rasulullah SAW. Barangkali tadi ada yang dilakukan Rasul itu yang bisa kita contoh di sahurnya kan tadi apanya Kak? Beliau kan sama sahabat perang kan? Perang. Tapi tetap kuat, tetap bugar gitu di perang sementara puasa gitu. Iya. Karena yang pertama dulu kolbunya gitu. Kolbu salim, kolbu yang tunduk iman kepada Allah gitu. Jadi gitu. Dari sisi tidur juga kita harus mempelajari Rasulullah tidur berapa kali sih sehari. Dia harus ngerti gitu loh. Tidur aja. Jadi kita lihat dikaji gitu. Gitu teman-teman, bukalah Sirah Nabawiyah itu. Jadi gitu. Jadi tidur itu Rasul nggak ngajarin bergadang loh ya. Kecuali ada urusan kenegaraan yang penting gitu. Tapi Rasul tuh nggak ngajarin bergadang. Habis itu tidur loh. Antum cuma disuruh tidur. Artinya gitu loh. Enggak cuma disuruh tidur aja ya nggak sih? Susah nggak? Susah kan, padahal amalannya paling gampang ya. Tidur, disuruh tidur. Habis itu tidur. Gitu. Coba lihat hari ini tuh. Ngapain sampai malam? Nggak produktif kan? Ya wajar umat ini nggak produktif gitu. Wajar umat ini nggak sehat itu. Iya nggak? Dari tidurnya aja tidur. Kadang-kadang kita malah kajian sampai malam, diskusi mahasiswa. Itu kan nggak produktif ya. Tidur aja, disuruh tidur. Habis itu tidur, terus nanti tengah malam bangun. Nah, kalau kita kaji secara holistik, ternyata ketika kita tidur melebihi jam 11 malam, itu akan merusak lambung, usus dan pankreas. Kalau itu dilakukan lama-lama, besok 20 tahun lagi diabetes. Yang begadang-begadang itu besoknya disuruh jihad nggak aja? Nggak bisa. Pasti diabetes. Asam urat gitu ya. Jadi gitu. Makanya saya ngomong ya ke teman-teman juga ya. Jangan tidur melebihi jam 11 malam. Jadi jam 11, jam 12, jam 1 itu harus sudah tidur. Jadi ketika kita tidur bangun jam 1, oke nggak apa-apa. Makanya ini penting banget untuk menjaga pankreas kita, lambung kita dan usus kita, serta liver kita. Itu. Jadi akhirnya nggak kelelahan tubuh itu. Kalau biasanya kan kalau misalnya kita nggak tidur kan hawanya lapar tengah malam kan, tambah makan, waduh berat lagi penyakit nanti. Kan gitu. Makanya tidur habis isya, nanti bangunlah jam 1. Begadangnya diganti setelah tidur gitu. Iya, qiyamul lail segala macam, baca Quran di situ, tafakur gitu, berpikir di situ. Itu gitu. Itu jadi akhirnya kita seperti rohib di malam hari itu menjadi. Kenapa menang di peperangan? Karena para sahabat itu seperti rohib di malam hari. Dan seperti singa di siang hari gitu. Iya, jadi kenapa dia menjadi singa di siang hari? Karena udah dapatkan kekuatan. Tapi habis isya tidur. Kuncinya gitu. Jadi itu ya, jadi gitu. Jadi Rasulullah tidur sehari itu 3 kali. Pertama itu habis isya tidur. Yang kedua setelah tahajud itu. Iya. Kalau dihitung ya sekitar 15 atau 40 ayat sebelum subuh. Membaca Qur'annya sekitar itu dia tidur sebentar gitu. Gitu. Yang ketiga Kailula. Jam 11 siang sampai jam 1 lagi. Itu kan penting itu. Jam 11,
jam 12 jam 1 tuh penting tidur ya. Saya teman-teman harus tidur itu. Malam ya harus tidur biar tubuh nggak hancur. Itu dari sisi itu belum dari sisi makan ya. Ini dari sisi polanya dulu ya. Gitu. Belum lagi ketika habis subuh tuh nggak tidur lagi, dia berjalan kaki gitu. Jalan ya. Nah, kita ngambil jalan loh. Jalan, olahraga berarti kan paling mudah jalan gitu loh. Makanya saya kadang olahraga apa? Jalan aja, udah jalan. Kita meladani Rasul. Kita ke masjid jalan. Jalan itu udah cukup jalan kan. Coba kalau antum nanti insya Allah bisa dapat rezeki bisa ke Madinah ya. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu jauh loh ya, berapa kilo itu. Itu jalan gitu. Jalan sambil mengunjungi istri ya kan, di situ ada Marakit Biyah kan di situ gitu. Jadi gitu. Jadi jalan tuh, jalan. Jadi artinya apa? Jalan, produktif kan? Gitu. Kemudian makanannya ya nggak aneh-aneh ya. Sekarang kan hidup modern makanannya aneh-aneh banget kan? Kan gitu. Ada yang mengatakan, lah dulu kan nggak ada instan. Iya memang, makanya orang sekarang imannya lebih berat. Karena sekarang digoda juga dengan makan-makanan yang industri kan gitu. Gitu. Kemudian gitu. Jadi dari sisi itu. Jadi bukan berarti nanti ketika kita puasa tidur terus juga enggak, juga keliru juga, harus tetap produktif kan. Rasul dan para sahabat berperang malah kan itu. Kan gitu. Habis subuh malah biasanya berperang kan gitu. Dan dalam terik matahari segala macam, panas, cuaca terik, suhunya tuh dia berperang gitu. Itu luar biasa kan gitu. Kan gitu. Tapi apa mungkin cuma tiga kurma sahurnya misal tuh angkat pedang siang. Bukannya juga cuma 3 kurma misal 3 butir. Iya, sekarang ini kekuatan itu datangnya dari mana? Al-Quwah itu iya. Nah, kalau kita berbicara tentang mengkaji tentang Al-Quwah atau kekuatan itu datangnya dari mana? Kita kan ngerti. Tapi kalau cara pandang kita kekuatan datangnya contoh dari mie instan kan nggak mungkin. Gitu ya, ngerti maksudnya gitu ya? Itu. Jadi ini kan tentang keimanan. Jadi yang kita tahu tentang keimanan itu. Jadi kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membersihkan kolbu kita, ruh kita, maka Allah itu ibaratnya charger. Itu loh Al-Quwah itu. Makanya pertolongan Allah itu akan datang itu dari arah yang tidak disangka-sangka, justru kan itu. Ketika di medan perang akan menjadi kekuatan itu. Karena apa? Karena tadi dorongannya dari keimanan. Gitu. Dorongannya dari kolbu yang bersih, jiwa yang bersih, itulah datangnya kekuatan. Jadi kalau Anda pengen kuat, itu dulu beresin. Itu nanti datang Al-Quwah itu. Jadi kekuatan itu tidak datang dari materialistis itu, tidak datang dari ini kekuatan yang rapuh gitu loh. Tetapi kekuatan yang paling kuat itu datangnya dari Allah Taala melalui kalbu kita, itu kalbu yang kalau kalbu kita sudah kuat gitu ya. Kita lihatlah sahabat Rasul Bilal bin Rabah itu kan. Siapa sih beliau kan itu? Ya kan? Dulunya budak kan itu. Tapi apa yang membuat beliau kuat? Bahkan kan terkenang sampai kiamat nanti kan. Beliau ditelanjangin, disiksa sama majikannya, batu besar di ini padang pasir, bayangkan. Antum kuat nggak kayak gitu? Tapi beliau kuat. Cuman apa yang disampaikan ahad itu kan betapa ruh itu, betapa kolbu itu memang dahsyat itu. Makanya nggak bisa ketika orang sudah beriman, akidah kita udah betul gitu ya. Allah itu sudah kita benarkan dan kita yakini, insya Allah tuh nggak akan tergoda dengan apapun gitu. Mau nggak punya uang ditawar pinjaman riba nggak mau kan, itu kekuatan loh ya. Mau dikasih makanan haram nggak mau kan, itu kan kekuatan gitu ya. Mau diajak berzina nggak mau kan, itu kan kekuatan, teguh kokoh gitu. Maka yang pertama kali dibenahi itu dulu ruh itu, ar-ruh gitu. Jadi lah membenahi ruh salah satunya dengan cara memahami akarnya itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa tentang akal ya, akal itu tentang akal ini kolbu ya, kolbu itu adalah akal itu. Ada kolbu itu adalah jantung, ada kolbu itu tentang ruh. Para ulama mengatakan begitu. Nah, itu benahi dulu. Itu ya, jadi itu pemikiran kita, jiwa kita itu ditata dulu itu. Nah, itulah di develop itu ya. Jadi sehingga kita kuat. Jadi ketika kita meneladani Rasul, ya jangan hanya meneladani sesuatu yang menguntungkan aja gitu loh, tapi sesuatu juga yang benar-benar gitu loh. Kan gitu. Jangan pilih-pilih lah kayak prasmanan pilih-pilih, enggak, tapi berkafah gitu loh. Itu dari sisi pola tidur ya 3 kali gitu. Dari sisi makan tadi kita disunahkan kan berbuka gitu, segerakan berbuka, kemudian disunahkan juga bersahur. Itu kan kita meneladani gitu. Sahurnya diakhirkan, bukanya dipercepat. Iya, itu aku mau ngomong dari sisi sahur dan buka itu kan sunnah ya. Iya. Tapi banyak orang loh yang nggak sahur ya nggak sih? Banyak loh ya. Anak kos-kosan contoh lah nggak sahur gitu. Makan dulu
mau tidur banyak, habis itu tidur ya biar nggak sahur gitu. Nah itu kan keliru, itu mencontoh siapa gitu kan. Banyak loh contoh, mau tidur makan dulu, habis taraweh nanti tidur, nanti nggak sahur. Itu kan bukan mencontoh Rasulullah SAW gitu. Kemudian ketika berbuka itu wah begitu begitu ya, semuanya pengen dimakan. Itu kan loh, puasa itu menjadikan kita untuk tidak serakah gitu loh. Ya ada apa dengan umat ini hari ini, makanya wajar ketika kemenangan tuh masih jauh dari muslimin itu gitu. Makanya ketika berbuka ya ada kurma, mungkin ada buah mungkin gitu ya, itu ya sederhana aja, enggak gitu. Jangan dilahap semuanya gitu ya. Jadi gitu, itu akan punya kekuatan. Jadi ketika Anda makan makanan hidup, nah contohnya kenapa Rasul tuh makan kurma gitu kan. Kurma itu kan makanan hidup. Kalau kita nggak ada kurma kan bisa diganti pepaya, bisa diganti. Jadi kita di sini ada satu pemahaman yang kita kaji bahwa ada makanan mati, ada makanan hidup. Makanan mati, makanan hidup. Iya, makanan mati. Bisa jadi tips juga. Iya. Jadi kalau Anda makan makanan mati ya matilah Anda. Contohnya apa ya, digoreng itu. Iya kan. Makanan mati itu yang digoreng. Iya kan dia udah mati gak adanya. Tapi Anda contoh makan mentah, timun, pepaya, jeruk itu hidup kan. Petik lah, iya hidup, dia ada nyawanya. Tapi kalau ada biji yang ditanam bisa tumbuh, itu makanan hidup. Sesuatu yang hidup itu punya tenaga, punya kuah gitu loh. Tetapi ketika makanan yang digoreng itu, contoh ya, pisang harusnya makanan yang ini malah digoreng kan itu jadi mati. Khasiatnya udah mati. Iya mati. Jadi dia menjadi makanan mati. Jadi makanan mati itu makanan yang di situ itu sudah mengalami proses sehingga enzimnya itu mati. Zat-zat yang tadinya natural, yang tadinya benar-benar alami itu udah mati oleh minyak yang panas itu. Sehingga ketika minyak itu menggoreng suatu makanan itu terjadi oksidasi. Coba aja kalau nggak percaya, tangannya digoreng mati kan. Ya kan gitu, ya gitu. Nah, berbeda tapi dengan daging segala macam gitu ya. Itu tapi prosesnya jangan high proses juga. Kan gitu. Itu makanya oleh karena itu ini satu pemahamannya. Ketika kita ingin sehat, banyaklah makan makanan hidup. Ya sayuran, ya buah gitu. Yang benar-benar makanan hidup, bukan yang sudah diproses jadi tepung, jadi gula segala macam gitu. Itu akan lebih ini. Nah, ini kan akhirnya kita mencontoh Rasul juga kan, karena Rasul juga makanannya juga makanan yang sederhana kan. Artinya tidak melalui high proses gitu loh. Kan gitu. Ya kurma gitu. Kemudian makan secukupnya aja, 3 butir itu insya Allah ya. Kalau itu masalah makan banyak itu masalah ini. Masalah pertama masalah kebiasaan. Kalau antum terbiasa makannya banyak pasti ya butuh latihan ekstra kan gitu. Gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi memang kurma salah satu makanan surga kan itu Mas sebenarnya. Termasuk juga di Indonesia ada pisang, ada bawang, ada zaitun. Itu bahkan Allah bersumpah demi zaitun kan 6 kali di Quran kan gitu. Itu Masya Allah banget dan berarti Masya Allah banget itu. Artinya dari sini kita belajar sesuatu yang natural gitu. Kan gitu. Jadi bukan makan makanan instan yang kayak kita lihat gitu. Selama Ramadan ini barangkali ada yang bisa jadi tips kan? Gimana sih Rasul dalam berpuasanya itu? Ya. Sehat ala Rasul lah. Insya Allah. Ya jadi sudah banyak dan banyak para ulama sudah menyampaikan kan gitu ya. Jadi yang pertama tips ya, habis subuh jangan tidur. Subuh jangan tidur. Nah, itu berat tuh. Itu tips ya. Ini kan kita aktivitas ketika berpuasa biar kita produktif ya. Yeah. Tapi tidurlah nanti ketika jam 11. Jam 1 ya kan ulah itu. Kemudian ketika berbuka jangan berlebihan. Itu dulu. Jadi sebelum kita kepada yang teknis makan apa-apa, tapi itu dulu gitu. Polanya dulu gitu. Jadi habis buka itu jangan langsung makan berat gitu. Jadi makan buah dulu, terus kemudian sholat dulu, baru ada jeda. Jadi biar apa? Biar tubuh kita menyesuaikan dulu. Jangan langsung dihajar aja gitu. Tapi di masjid biasa disiapin. Nah itulah. Jadi makanya kita harus mencontoh kembali ke Rasulullah. Itu jadi gitu. Kalau antum nanti ke Mekah atau ke Madinah itu kalau berbuka di sana itu cukup makan makanan yang ringan. Nggak makan nasi. Makan nasi itu nanti kalau jam 9-an lah. Gitu. Jadi gitu. Dan itu kuat kok. Trawehnya di sana itu bukan kayak traweh di sini ya. Al-Baqarah gitu. Gitu ya. Gitu ya. Memang pegel. Kalau nggak biasa olahraga pegel. Saya itu dulu waktu pas umroh bulan Ramadan itu kalau nggak biasa olahraga benar-benar pegel. Pegel gitu makanya gitu. Makanya harus siap lah, itu harus siap jalan, sering jalan. Ini malah jadi terbiasa gitu. Gitu. Kemudian sahur, mengakhirkan sahur gitu. Itu. Jadi, nah untuk tips sahur jangan banyak makan yang digoreng. Sahur itu banyak malah buah-buahan, sayuran gitu. Jadi gitu. Jadi makan yang beragam itu lebih bagus. Jadi
jangan nasi pakai telur doang gitu contoh. Tapi ada nasi, ada sopnya, ada timunnya, ada pete mungkin, nanti ada buahnya, ada jeruknya, itu bagus. Cuman kan permasalahan menutrisi itu berkaitan dengan masalah ekonomi ya gitu. Jadi memang kalau di negara-negara miskin itu, kita sebenarnya negaranya kaya aslinya, tapi kenapa hidupnya orang jadi miskin ya karena sistem gitu kan. Itu sebenarnya kesadaran nutrisi lebih tinggi di negara-negara yang udah kaya. Jadi kalau di negara-negara yang masih miskin itu, termasuk kita negara dunia ketiga itu negara muslim lah ya, banyak makan yang digoreng kan. Tapi kalau di negara-negara yang maju, banyak makanan nutrisi itu beragam. Jadi memang aneka ragam itu makanan, ada buah, ada salad itu. Jadi makan itu ada pembukanya. Salad dulu, buah dulu. Jadi makan buah itu dulu, jangan habis makan buahnya dulu. Oh, buah dulu baru ini. Jadi kalau pas mau sahur buah dulu, makan buah dulu baru diisi ada nasi. Indonesia kebalik ya. Kebalik. Mulut itu. Ya karena Belanda itu. Jadi penjajah dulu yang kayak gitu. Tapi kalau antum di luar negeri pasti ada kayak semacam dessertnya itu, pembukanya itu kayak salad itu sayur-sayuran dulu, buah dulu gitu. Gitu. Itu lebih enak nanti di lambungnya dia. Iya, itu. Jadi itu penting. Terus minum air putih lah ya, secukupnya minum air putih gitu. Dan bulan Ramadan ini lebih kepada kita menguatkan amalan-amalan kita, seperti bacaan Quran, tafsirnya, dan yang lain segala itu dikuatin, amal-amal yang lain dikuatin gitu. Jadi jujur harus produktif gitu loh. Jangan anak muda puasa tidur, nonton film, main game gitu loh. Kebalik kan gitu loh. Nah ini kan bukan muslim banget lah kalau kayak gitu menurut saya gitu. Olahraga juga nggak sih kalau misal? Ya tadi jalan kaki kan olahraga itu. Iya. Jogging misal gitu. Oh iya nggak perlu yang kayak gitu. Maksudnya cukup jalan aja cukup. Ke masjid jalan ya. Insyaallah. Itu tips dari. Plus satu lagi, mengunyah lama. Iya. Minimal? Iya 33 kali lah ya kalau. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari kelas holistik Herba Kelas di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi di season berikutnya. Terima kasih banyak Mas Bayu. Syukur, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.